Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Agung Podomoro Land Tbk, kode sahamnya APLN. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi investor Pubex Live di tahun 2020 ini beberapa proyek dari si perseroan kita bisa lihat. Nah, sekilas tentang perseroan ini memiliki dua segmen. Yang pertama segmen pendapatan berulang, ini dari mall dan juga hotel. Dan juga ada penjualan. Ya, jadi penjualannya ini dari pengembangan super blok, rumah tapak atau apartemen dan juga lainnya. Nah, jadi ini beberapa lokasi yang dimiliki oleh Agung Podomoro ya. Ada di Medan, Batam, Jakarta, Bogor, Bandung, dan juga ada di Balikpapan serta di Bali. Nah, jadi Balikpapan ini ke depan harusnya bisa diuntungkan ya karena adanya rencana ibu kota baru. Nah, jadi total hektarnya ini kalau misalnya kita lihat ada 761,3 hektar. Dan memang kebanyakan ada di Bandung ya. Di sini kita lihat 117. Sementara di Greater Jakarta ada 59,1, sementara Balikpapan memang masih kecil sekali dan Bogor cukup besar juga nih, sekitar 91,2 ya. Jadi di sini kita bisa perhatikan. Lalu ini proyek-proyeknya ya, strateginya. Jadi ada Podomoro Park Bandung, luas lahannya sekitar 109,8. Ini rencananya 3.200 rumah ya dengan harga 800 juta sampai 5 miliar dan juga 141 ruko. Jadi luar biasa banget. Lalu juga ada Podomoro Golf View, ada Podomoro City Delhi Medan, Borneo Bay Resident, dan di sini kita bisa lihat sendiri produk-produknya sebenarnya boleh dikatakan cukup bagus ya untuk si APLN ini. Dan untuk dari sisi marketing ya, marketing sales di sini paling besar ada di Podomoro Golf View sekitar 173,9. Lalu ada Podomoro Park Bandung, ini yang kedua terbesar 162,8, dan sisanya tidak sebesar dua proyek di atas. Nah, karena memang ada COVID-19, makanya perseroan menetapkan strategi-strategi seperti ini ya. Jadi lebih fokus ke rumah kecil dan sehat. Lalu kemudahan cara bayarnya juga disesuaikan ya, penyesuaian produk dan juga melakukan jualan secara online ya, online sales serta melakukan kerjasama agent. Nah, jadi kalau misalnya mall-mallnya kita perhatikan di sini yang dimiliki oleh Agung Podomoro ini boleh dikatakan ya, cukup terkenal ya. Ada Central Park, jadi occupancy rate-nya bisa 96% dan juga trafficnya juga cukup tinggi ya kalau misalnya pas normal. Yang sebelah kanan ini yang tahun 2019, sementara ini pas pandemi ya. Nah, kalau misalnya bisa balik trafficnya ke sebelah kanan ini sebenarnya sangat potensi nih untuk si mall-mall dari si APLN. Nah, untuk Neo Soho sendiri average occupancy-nya 85%, Emporium Fluid 96%, Kuningan City 72%, Festival City Link 79%, Senayan City 94 dan seterusnya. Ya, ada Baywalk juga di 71%. Nah, jadi memang di era pandemi ini average daily trafficnya turun sangat signifikan ya, lebih dari 50% secara rata-rata. Nah, kalau misalnya kita lihat dari hotelnya, ini hotelnya yang kepukul paling parah sih dari APLN punya ini ya, hotel ya. Ada Indigo Bali Seminyak yang tadinya 94 ini turun menjadi 27. Dan lalu ada Pullman Ciawi, ini juga dari 78 menjadi 36 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, kita bakal coba lihat dari kinerja keuangannya si APLN. Kalau dari lihat tahun 2014 ini omsetnya ini bisa 5,3 triliun tapi turun terus menjadi 3,79 triliun. Ya, lalu kalau misalnya kita lihat dari labanya yang tadinya bisa di atas 1 triliun di tahun 2018 dan tahun 2019 ini turun menjadi mendekati 100 miliar ya, dari 194 lalu 121. Jadi memang secara kinerja sebenarnya udah lagi cenderung turun nih untuk si APLN ini. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari cash flow-nya ini juga sedikit mengkhawatirkan ya. Jadi karena di tahun 2014 dia bisa positif 620 miliar, tapi dari tahun 2015 sampai tahun 2018 ini negatif terus. Ya, negatifnya kalau di total bisa hampir 2 triliun. Sementara perusahaan ini masih terus melakukan investasi ya. Investasi. Jadi makanya perseroan akhirnya harus melakukan aktivitas pendanaan yang cukup besar.
Nah, makanya di tahun 2017 Perseroan ini menerbitkan obligasi senilai hampir 4 triliun ya. 4 triliun di sini untuk ada untuk refinancing, dan juga di sini ada penerimaan dari bank 1,05 triliun, lalu pembayaran ke bank 1,4 triliun. Nah, lalu di tahun 2019 dia bisa positif lagi 484 miliar, dan kita bakal coba lihat di tahun 2020 seperti apa. Dan ternyata di sini cukup baik ya, karena dia bisa positif di 786 miliar. Nah, sementara capex-nya nggak begitu besar, makanya Perseroan ini bisa melakukan pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali ya, jadi bukan kepada pemegang saham, pemilik perusahaan. Lalu juga Perseroan ini melakukan pembayaran utang bank sekitar 105 miliar. Jadi sebenarnya dari sisi arus kas udah mulai membaik, tapi kelihatannya masih belum bisa dinikmati oleh pemilik perusahaan. Oke, dari key stats-nya kita lihat di sini ya, secara PE ratio masih negatif karena memang perusahaan ini masih rugi ya. Tapi secara current price to book value ratio sebenarnya udah mulai murah nih, di 0,55 kali. Ya, jadi udah mulai murah di sini, balik ke PBV 1 kali aja udah hampir 100% ya. Nah, cuman balik lagi ya, kita mesti lihat apakah si APLN ini bisa memperbaiki kinerjanya apa enggak. Kalau misalnya masih negatif terus ya, PBV 1 kali juga masih mahal ya untuk ukuran APLN ini. Nah, sementara untuk market cap di 4,49 triliun, jadi boleh dikatakan perusahaan ini cukup besar ya. Current ratio di 1,29, ini udah tipis, harusnya masih bisa di atas 1,5. DER-nya juga agak beresiko di 1,24 kali. Jadi Perseroan ini ke depan memang harus memperbaiki neracanya dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari PBV 1 kali, ini sebenarnya bisa di 362. Sementara harganya sekarang di 198. Ya, jadi potensi kenaikannya ada kalau memang misalnya kinerja Perseroan membaik ya, dari yang negatif menjadi positif. Oke, demikian dari saya tentang APLN Agung Podomoro. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.